salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Weswea, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2514945. Saya adalah guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 1 Tiom, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini Jumat 14 November 2025, saya berkesempatan untuk melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 fase D dengan judul pembelajaran pengenalan sel dan mikroskop. Sekian perkenalan saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai materi hari ini, salah satu bisa pimpin kita dalam doa. Mari Dani. Mari teman-teman kita semangat, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur pada pagi hari ini kami datang dari rumah masing-masing untuk belajar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Dani. Yang pertama, sebelum kita memulai, Pak Guru mengecek kehadiran. Kira-kira semua masuk? Masuk. Semua hadir? Semua hadir? Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada yang sakit maupun halangan di rumah, ya? Oke. Sebelum kita mulai, Pak Guru akan absen. Anissa? Hadir. Flora? Hadir. Chris? Ada Pak. Yogi Miton? Yopiton? Ada Pak. Iswan? Ada Pak. Dani? Ada Guru. Yogi Misun? Ada. Rondeus? Ada. Joseph? Ada. Jerlin? Nepri? Ada Pak. Oke, semua hadir ya? Ya. Semua hadir. Untuk itu, sebelum kita melanjut, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
kita bikin dulu. Tepuk semangat ya. Oke, semua berdiri. Oke. Tepuk semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Kita mulai materi kita hari ini, yaitu pengenalan sel dan mikroskop. Kemudian di situ ada dua topik. Yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan sel dan mikroskop. Kemudian ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tujuan kita hari ini untuk menjelaskan sebagai bagian terkecil dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua mengidentifikasi sel hewan dan sel tumbuhan, dan juga bagian-bagian utama pada mikroskop dan sel. Kemudian tujuan yang berikut mengamati objek sederhana yang ada di sekitar kita. Misalkan di situ ada mikroskop sama prepared sel, daun singkong sama bawang. Oke, di sini kalian pernah lihat sagu? Pernah lihat sagu? Kemudian pernah lihat pohon? Pohon itu pohon kasuari yang ada di sekitar rumah kita. Kemudian di situ juga ada semut. Kenapa Pak Guru bisa taruh di situ ada pohon sagu sama kasuari, kemudian ada juga semut? Karena sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Unit terkecil dari makhluk hidup. Ini contoh gambar sel. Contoh gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang sebelah sana, yang ini itu berbagai macam sel. Berbagai macam sel yang ada pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke. Kemudian yang berikut sini sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Di situ para peneliti sudah dahulu mereka meneliti tentang sel. Ada berbagai macam teori yang muncul. Yang pertama sekali itu ada yang mengatakan tentang sel makhluk hidup itu tersusun dari sel. Kemudian ada juga yang mengatakan sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Kemudian ada juga di sini seluruh sel itu berasal dari sel. Kemudian yang kedua, mikroskop. Tentu dalam penelitian sel itu kita membutuhkan alat khusus untuk mengamati sebuah sel, yaitu mikroskop. Jadi mikroskop itu adalah alat optik yang digunakan untuk melihat melihat objek yang terkecil atau yang paling kecil pada makhluk hidup. Kemudian ini ada beberapa contoh sebelumnya di tahun 1663 seorang peneliti dia meneliti tentang mikroskop sebelum dia mengamati sel.
sebelum dia mengamati sel, dia meneliti tentang mikroskop. Jadi ini diciptakan oleh Robert Hooke pada tahun 1663. Ini bentuk mikroskopnya. Kemudian ada juga Antonio van, dia menciptakan mikroskop juga, bentuknya seperti kunci. Dia tahu? Bentuknya seperti kunci. Kemudian setelah mereka berdua menciptakan mikroskop, banyak ilmuwan mereka berebut atau berlomba untuk meneliti mikroskop lagi, meneliti mikroskop. Dan di situ seperti yang kita bisa lihat, untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, yang berkurang mikro, yang disebut dengan mikrokosmis. Jadi ada banyak jenis mikroskop. Yaitu yang pertama ada mikroskop cahaya. Kemudian ada mikroskop elektron. Bukan elektronik, elektron. Mikroskop cahaya menggunakan cahaya dapat merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesarkan tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mungkin sebentar kita akan lihat mikroskop cahaya. Kemudian ini mikroskop cahaya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mikroskop monokuler. Kemudian ada juga mikroskop binokuler. Bisa lihat ini yang A, ini yang monokuler, kemudian ini yang binokuler. Lensa penglihatan 2 itu yang binokuler. Kemudian lensa untuk penglihatan 1 itu yang monokuler. Ada perbedaan antara kedua mikroskop tersebut. Perbedaan yang pertama terletak pada bagian atas mikroskop. Itu yang tadi Pak Guru sudah bilang, adalah lensa. Kemudian yang kedua itu pada jumlah lensa. Jumlah penglihatan itu ada yang 1 sama ada yang 2. Kemudian ini contoh gambar mikroskop beserta fungsinya. Kemudian sebuah benda yang disimpan di bawah mikroskop disebut dengan spesimen. Itu yang kita akan lakukan sebentar. Spesimen untuk melihat melalui lensa okuler. Yang akan dilihat adalah gambar dari spesimen tersebut. Tentu sudah diperbesarkan ukuran sesuai dengan fungsi dan mikroskopik itu sendiri. Jadi di bawah ini berikut adalah rumus perbesaran spesimen. Rumus perbesaran spesimen itu untuk kita bisa melihat suatu benda yang kita sudah taruh di atas mikroskop itu, ini ukuran perbesarannya. Misalkan kita taruh di situ ukuran perbesaran lensa okuler sekitar 10 kali, kemudian perbesaran lensa objektifnya itu 4 kali. Jadi 10 kali 4 sama dengan 40 kali. 40 kali. Itu kalau lensa 40 kali. Kemudian ada juga yang 10 kali 10. Itu sebanyak 100 kali perbesaran. Perbesaran itu ada di bawah mikroskop. Kita bisa lihat nanti sebentar. Kita akan lihat. Kemudian selanjutnya ini mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah beberapa mikroskop yang menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Kemudian mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar, sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak dengan jelas
Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya. Tidak dimiliki oleh mikroskop yang tadi, yang mikroskop cahaya tadi. Oke, kita melangkah lagi ke struktur sel. Seketika kita mengamati sel di bawah mikroskop kita akan mendapatkan bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda yang disebut dengan organel. Organel memiliki fungsi masing-masing. Kemudian secara umum struktur sel itu terdiri dari yang pertama ada inti sel. Kemudian ada juga sitoplasma. Kemudian ada yang namanya membran sel. Ini gambar perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini sel hewan memiliki nukleus. Sedangkan sel tumbuhan memiliki sel nukleus atau tidak? Memiliki atau tidak? Memiliki inti sel. Kemudian sitoplasma, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Kemudian vakuola, sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Kemudian ada juga sel membran, sel tumbuhan ada, sel hewan juga ada. Kemudian kloroplas, sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada. Kemudian dinding sel tumbuhan tidak ada, sel hewan ada. Oke, ini bagian-bagian sel. Ini bagian-bagian sel dan fungsi. Yang pertama tadi membran, lapisan tipis yang membentuk batas luar setiap sel hidup dan beberapa bagian dalamnya. Dia berfungsi sebagai yang pertama mengontrol keluar masuk bahan yang dibutuhkan oleh sel, yakni partikel, kemudian makanan, air, oksigen dan sisa-sisa metabolisme pada tubuh. Kemudian ada juga pembatas antara sel lingkungan luar. Oke, yang kedua, dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi sel tumbuhan. Kemudian ada juga di situ inti sel atau nukleus. Sel yang mengandung sebagian besar materi genetik DNA dalam bentuk kromosom. Kemudian fungsinya itu mengatur seluruh aktivitas sel. Inti sel itu fungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Kemudian mitokondria. Mitokondria itu terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan dan sel hewan. Fungsinya adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Kemudian di situ juga ada vakuola. Vakuola terdapat hanya pada hewan dan tumbuhan. Fungsinya untuk menyimpan air, makanan, dan sisa hasil metabolisme. Kemudian ada juga kloroplas. Kloroplas hanya ada pada tumbuhan. Sel hewan tidak ada. Fungsi kloroplas mengandung cat hijau yang berfungsi disebut dengan klorofil. Dengan adanya klorofil maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Kemudian yang terakhir ada yang namanya sitoplasma, merupakan cairan seperti
akar-akar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Fungsi mengisi ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Oke anak-anak. Di sini Pak Guru mau kasih pertanyaan. Yang pertama, apa itu sel? Kelompok 1, apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Unit terkecil dari makhluk hidup. Tangan. Oke, kemudian apa itu mikroskop? Kelompok 2. Mikroskop adalah alat untuk membesar objek yang sangat kecil agar bisa dilihat. Bisa ulang? Bisa. Bisa. Mikroskop adalah alat untuk memperbesar objek yang sangat kecil agar bisa dilihat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 4. Apa itu inti sel? Fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel. Mengatur seluruh aktivitas Sel. Terima kasih. Ini apa? Mikroskop. Ya toh? Mikroskop apa nih? Binokuler kah? Mikroskop apa? Binokuler. Oke. Yang pertama, ini apa tadi? Lensa okuler. Ya toh? Lensa okuler. Kemudian, apa yang ini? Tabung. Kemudian, yang ini? Lensa objek. Kemudian yang ini meja objek. Ya toh, meja. Kelompok 4. Oke, kemudian kelompok 4. Yang ini apa tadi? Dasar mikroskop. Dasar mikroskop. Oke. Jadi sebentar kita praktek. Di sini Pak Guru sudah siapkan yang namanya ini apa? Daun singkong. Ini daun singkong. Kemudian ini apa? Ya. Kita akan lihat sel. Oke. Masing-masing kelompok bisa berdiri di depan. Oke. Kemudian yang ini kaca. Ini kaca untuk kita taruh sampel atau preparat. Kemudian preparat atau spesimen. Kemudian yang ini penjepit kaca. Ini. Kemudian yang ini ukuran perbesaran. Yang tadi pertama 10 kali 4. Ya toh 10 kali 4 sama 10 kali 10, kemudian 10 kali 40. Itu perbesarannya. Ini perbesaran. Jadi ketika kita memutar mikrometer, dia akan tak gesek turun atau sebaliknya.
Kalau kita mau lepas dia akan naik. Sama demikian dengan ini. Oke. Kemudian kita akan mengiris yang pertama bawang putih dulu. Bisa? Bisa. Bawang putih. Cara iris yang pertama ini apa? Pisau kater. Pisau kater. Kemudian setelah itu yang pertama terlebih dahulu kita kupas dulu. Kupas. Sementara kita kupas, kita siapkan yang namanya kaca. Ini adalah kaca. Kita siap. Oke. Setelah itu kita iris bawang putih, bawang merah. Bawang merah kita letakkan di atas kaca prepared. Kemudian setelah meletakkan di atas ini, kita taruh lagi di bawah mikroskop. Di bawah mikroskop. Sebelum kita taruh dia di bawah mikroskop, kita teteskan air 1 tetes. 1 tetes air. Kemudian setelah itu kita letakkan di bawah kaca, di bawah mikroskop. Di bawah mikroskop. Lalu mulai kita pengamatan. Oke. Yang tangan bagus tulis. Yang tangan bagus tulis. Iya. Kerja kelompok. Ini kerja kelompok. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah, kita akan presentasi sesuai dengan mikroskop yang sudah ada di depan. Di sini mikroskop, anak-anak tinggal menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Bisa ya? Bagian-bagian dari mikroskop. Oke, kira-kira kelompok mana dulu?
Kelompok mana dulu? Kelompok 1 atau 2? Ada 3. Siapa yang duluan? Satu. Oke. Siapa yang menjelaskan? Siapa yang menjelaskan? Bagian-bagian mikroskop, lensa okuler, tabung, lensa objektif, meja objek, tombol pengatur, sumber cahaya, mikrometer, makrometer, penjepit preparat, dasar mikroskop. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Pertama, lensa okuler, tabung mikroskop, lensa objektif, bukan ini. Meja objek, tombol pengatur, lampu atau kaca, mikrometer, penjepit preparat, Penjepit preparat. Yang mana? Oke. dasar mikroskop. Dasar mikroskop. Ya. Sudah? Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Oke. Jadi kesimpulan, semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Kesimpulan, semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Sel yang paling terkecil. Sel yang paling terkecil. Dan sel itulah yang bisa kita lihat melalui mikroskop. Maka mikroskop adalah alat bantu untuk kita melihat sesuatu yang paling kecil. Sesuatu yang paling kecil. Sesuatu yang paling kecil. Oke. Sesuatu yang paling kecil. Oke, jadi materi kita untuk hari ini tentang pengenalan sel dan mikroskop sampai di sini. Dan selamat pagi menjelang siang. Oke, akhiri dari materi ini kita berdoa berpula. Oleh karena itu, saya minta kesediaan yang duduk di pintu, bisa datang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita berakhir materi pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. 3. Bapak kami yang siang hari ini anak-anak semua sudah belajar dengan baik, bersyukur kasih pemahaman itu semua kita dengan baik. Dan sekian, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Pagi menjelang siang dan selamat